Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar tentang hubungan hukum. Pokok persoalan yang sering muncul adalah cara memahami keterkaitan antara hubungan hukum dengan subjek hukum, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukkan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang hubungan hukum, sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud ini, kita akan mendapat bantuan dari beberapa referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salata, wakun rimpang sekane dadi salata. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Mokhtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidarta. 1. Peristiwa atau kejadian hukum adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat oleh hukum, yaitu berupa timbul atau hapusnya hak atau kewajiban bagi subjek-subjek hukum. 2. Peristiwa hukum dibedakan menjadi peristiwa bukan perbuatan subjek hukum dan peristiwa perbuatan subjek hukum. Contoh pertama adalah peristiwa alamiah kelahiran dan kematian. Sedangkan contoh kedua adalah peristiwa jual beli. Keduanya sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum. 3. Hubungan hukum adalah hubungan antar subjek-subjek hukum yang tampil dalam bentuk hak dan kewajiban. Adanya peristiwa hukum tertentu telah memunculkan hubungan hukum tertentu. Perhatikan pernyataan bersumber Sacipto Raharjo. 1. Subjek hukum, hubungan hukum, dan objek hukum merupakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian bersifat dasar dari hukum. Disebut demikian karena tidak mungkin terdapat tatanan hukum tanpa dukungan ketiganya. 2. Peristiwa hukum adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan hukum dapat diwujudkan. 3. Hubungan hukum adalah pemberian kualifikasi hukum terhadap hubungan antar subjek hukum sehingga menimbulkan pertalian tertentu antara subjek-subjek hukum berupa kewenangan. Perhatikan pernyataan bersumber Ahmad Ali. 1. Kategori hukum mencakup pengertian-pengertian dasar hukum mengenai subjek hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. 2. Pengertian hukum adalah konsep-konsep yang digunakan untuk menyampaikan kehendak aturan hukum. 3. Kategori hukum merupakan tingkat abstraksi tertinggi dari pengertian hukum. Pengertian-pengertian yang termasuk kategori hukum tidak dapat lebih diabstrakkan lagi. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas hubungan hukum. Kita menjadi semakin paham pula akan pentingnya pemahaman terhadap hubungan hukum yang berkaitan dengan subjek hukum, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. Adanya peristiwa hukum berupa perbuatan hukum atau bukan perbuatan hukum dari subjek hukum telah melahirkan hubungan hukum yang tampil dalam bentuk hak dan kewajiban. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman tentang hubungan hukum diharapkan semakin jelas. Pemahaman atas hubungan hukum berarti adanya hubungan di antara subjek hukum sebagai konsekuensi terjadinya peristiwa hukum. Konkretisasi hubungan hukum tercermin pada peristiwa hukum yang dapat terdiri atas bukan perbuatan subjek hukum atau perbuatan subjek hukum. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang hubungan hukum.
sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.